Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi dengan kami Batik Bridir. Kali ini kita akan menjelaskan tentang proses PM atau pelanggan malam atau malam dingin. Yang akan menjelaskan pakar kita Pak Bowo. Silakan Pak Bowo. Iya. Kalau yang kemarin kan batik tulis Mas. Nah, sebagai perbandingan kalau batik PM, kan jelas print malam ya, print malam. Otomatis kita buat kalau batik tulis kan jelas dari awal sampai akhir kan pakai tangan terus. Kalau print malam kita ngeprint dulu. Jadi awal kita bukan buat desain dulu, buat screen, terus buat dibikin pelangkannya itu ya? Dibikin pelangkan terus di print ke kain putih. Oh, jadi untuk awalannya kalau batik tulis itu dicoret itu kan pakai tangan. Dari awal kan pakai tangan terus. Ditulis pakai tangan. Kalau untuk PM ini di apa namanya? Di print lah. Di print pakai malam dingin. Medianya kan pakai malam cair. Kalau perbandingan untuk tulis kan, misalkan batik tulis buat satu potong ini kan minimal, kalau batik ngengreng ya. Kalau batik ngengreng kan minimal 1 minggu. Itu batik yang sedengan, nggak terlalu sulit, sedengan. Kalau PM buat ngengrengan kayak gini sehari bisa 100 potong. Bisa 100 potong. Nah, perbandingan kalau itu. sudah jadi pelanggannya itu, sehari kalau mau bikin ngengrengnya ini bisa putihan. Ya, bisa jadi 100 sehari potong ya. Sehari itu bisa jadi 100 potong. 100 kalau potong bisa. Kan cuma seminggu aja baru dapat satu orang aja, bisa, satu orang bisa 1 potong. Setelah di print. Terus kita tergantung misalkan pemesanan yang pesan Mas. Misal ada full warna, kita kan main tolet. Kalau PM itu kan main tolet. Oh, tolet nanti. Dia nggak bisa di warna kayak batik tulis, nggak bisa. Dicelup nggak bisa. Kan perbedaannya kan kelowongan, kalau PM kan kelowongannya relatif tipis. Nah, kalau PM kan segi dari perwarnaan kita harus tolet. Bisa full warna bisa, terus bisa misalnya kayak gini. Ini juga hasil print malam. Tapi kan ini kemarin acuan dari batik tulis Mas. Dari batik tulis. Ini ya, motifnya ini jiplak batik tulis. Ya, acuan dari batik tulis. Hampir mirip, kalau jadi hampir mirip Mas. Iya, hampir mirip. Kalau ingin membedakan, biasanya kan konsumen itu bingung Mas, membedakan batik PM dengan batik tulis. Kalau batik PM itu membedakan yang lebih detail, itu biasanya dari segi misalkan kita ngambil satu motif ini, satu motif kita satu kali ini kita bentang, terus kita ngambil satu motif. Kalau batik PM itu pasti sama, setiap ini pasti sama. Karena hasil print tadi karena hasil print kan diperbanyak. Repeat, jadi motifnya repeat ya. Terus mesti sama. Kalau batik tulis kan nggak bisa. Buat setiap ini ada lagi tetap beda Mas. Terus dari desain, dari bentuk itu tetap beda. Tapi kan ada Mas, ini motifnya itu desainnya itu pakai tangan, kan ada Mas. Kalau pakai tangan biasanya hasilnya kelowongan tetap lebih besar. Kelowongan lebih besar, terus cecek titik-titik juga lebih besar Mas dibanding batik tulis. Nah, cecek lebih besar, kelowongan otomatis lebih besar. Berarti kalau motif-motif besar gitu hampir sama emang ya? Kalau motif yang besar-besar itu berarti hampir sama. Kalau yang nggak bisa bedain, cara beda ini kalau yang motif besar itu bukan cecek, bukan motif-motif besar seperti apa ya? Kayak gini nih Mas, nanti kalau dibikin tulis sama PM kan ini kan PM. Ini kan hasil PM. Ini kan ada warna main tolet. Tetap ini tetap Mas, ada apa? Setiap gambar ini pasti sama. Sama. Kalau kita hitung cocok pasti sama.
Cara bedanya gitu ya. Iya, secara detail gitu. Iya. Bandingkan dengan batik tulis tetap beda, Mas. Tapi memang itu benar batik. Biasanya batik tulis juga orang ngomong tuh batik tulis asli. Bener dia asli tapi Ini mix kan dia. ini kan ada kombinasi tulis, Mas. Ya. Separuh tulis. Separuh tulis, berarti Separuh tangan. kombinasi. Iya. Terus di bawahnya ini misalnya kalau batik PM kan biasanya lebih misalkan ada konsumen yang minta yang lebih murah kan larinya ke PM. Benar, dari batik tulis itu ya. Iya. Ini kayaknya juga tinggal yang pesan. Misalkan minta yang bagus bisa. Terus di bawahnya PM lagi ada print kesik. Batik kesik ya. Ini sama-sama print, awalnya sama print, tapi kalau ini kan printnya langsung warna, Mas. Kalau ini kan printnya medianya malam dingin. Oke. Kalau ini kan printnya media langsung warna. Oke. Biasanya habis di print itu kan jadi dua warna kelengan, Mas. Dua warna, misalkan hitam putih dulu. Habis di print otomatis jadi warna hitam putih. Terus habis di print itu terus kita batik, ada batiknya, Mas. Oh, ini ada batiknya. Ada batiknya, Cantik ya. cantik. Yang putih-putih ini cantik. Yang kuning. Yang Ini sama ini prosesnya sama, cuma warna beda warna. berarti kalau yang ini yang putihnya nih, Mas, Yang ngeseknya cantik ngambil yang warna- putih. batik yang putih ya. Yang nutup warna merah nih, pink. Warna dasarnya aslinya yang pink ini, Mas. Warna dasar. Oke. Terus kena coklat jadi nanya. Jadinya merah bata ya. Warna dasar. Ini sama-sama print kesik, cuma beda warna. Perbandingan kalau PM misalkan warna lebih banyak, Mas, warnanya, Mas. Warna lebih banyak. Banyak. Kalau print nggak bisa. Misalkan paling 3 warna. Tapi kalau ini nanti yang kesian nanti di toilet itu gimana, Mas? Kalau yang putih ditolet, ini nggak main tolet, Mas, kalau ini. Main celup. Soalnya dia nggak main toilet ya. Nah, dicelupnya. Soalnya dia mainnya celup. Oke. Kalau yang tolet itu batik tulis bisa ditolet, PM bisa ditolet. Kan awalnya sama-sama pakai malam, pakai lilin. Kalau ini untuk pemesanan batik print kesik atau batik kesik ini minimal 20 potong ya? 20 potong bisa. Minimal 20 potong, estimasinya berapa? Kita pengerjaan dari ngeprint itu sebulan lah. Sebulan. Sama ini sama karena proses desainnya itu juga nih. Untuk sekarang gini, Mas, kalau PM itu misalkan bikin 20 potong sama 20 potong sama 20 potong sama 50 potong sama prosesnya sama. Yang penting sebulan bisa. Nanti yang bikin lama itu emang desainnya itu, Mas. Desain. Untuk kalau mulai pengerjaan cepat. kalau sudah jadi screennya sudah jadi. Kalau siap mulai pengerjaan cepat. Cepat ya. Sehari aja bisa 100 ya untuk PM ini. Kalau PM buat putih ngangreng bisa 100 potong bisa. Nah, kalau tulisan satu orang satu potong minimal seminggu. Seminggu ini baru jadi ngangrengnya ini. Kayak putih. Perbedaan mulai pengerjaan awal ya. Sama pewarnaan. Pewarnaan nih. Kalau pewarnaan kalau batik terus yang kemarin itu dicelup. Celup. Kalau yang ini ditolet. Kalau PM dicelup nggak bisa. Kalau ini dicelup pasti rusak karena untuk malamnya ini terlalu tipis. Nanti pasti pecah. Takutnya warnanya masuk ya. Cuma beda warna. Ya, mungkin sekian dulu penjelasan dari Pak Bowo mengenai batik pelanggan malam dan batik kesik. Ya. Kalau ada salah kata kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.